Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu dosen semuanya. Saya perwakilan dari kelompok B-Boys ingin mempresentasikan hasil penelitian kami untuk memenuhi UTS dalam mata kuliah statistik untuk riset. Perkenalin kelompok kami, yang pertama adalah Hardy Fernando, yang kedua ada Richie Marlon, yang ketiga ada Albert San, yang keempat ada Julian Tio, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Tommy. Judul penelitian kami yaitu kajian perilaku penggunaan e-learning dengan menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM. Studi kasus yang kami ambil yaitu e-learning Universitas Internasional Batam. Adapun tujuan penelitian kami yang pertama untuk mengukur perilaku penggunaan terhadap keterimaan suatu teknologi, khususnya teknologi informasi. Yang kedua, pimpinan universitas maupun fakultas, terutama unit terkait yang menangani e-learning dapat mengambil kebijakan strategis untuk dapat meningkatkan penggunaan e-learning sebagai bagian dari media pembelajaran kita. Yang ketiga, yaitu memperluas kajian dari sisi mahasiswa dan pelibatan variabel eksternal yang lebih luas dan dianggap signifikan mempengaruhi model sehingga diharap mendapat hasil maksimal yang dapat membantu meningkatkan penggunaan e-learning. Kemudian untuk model penelitian kami seperti yang tertera pada judul kami menggunakan model penelitian model TAM, yaitu pengaruh perception of usefulness dan perception of easy to use terhadap behavior intention to use. Jadi independen kami ada 2 dan dependennya kami ada 1. Kemudian hipotesis dikarenakan ada 2 panah menuju dependen kami, maka 2 panah itu dikali 2 sehingga kami memiliki 4 hipotesis. Kemudian H0-nya kegunaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap intensi. Kemudian HA-nya kegunaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap intensi. Kemudian H2, H0 kemudahan penggunaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap intensi. Dan HA-nya kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap intensi. Kemudian untuk definisi operasional variabel kami, yang pertama variabel percept of usefulness, kami memiliki 7 pertanyaan. Yang pertama, penggunaan sistem e-learning berbasis web dapat membantu pembelajaran saya menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, menggunakan sistem e-learning berbasis web dapat membantu saya memperoleh informasi yang ingin saya peroleh. Kemudian yang ketiga, penggunaan sistem e-learning berbasis web dapat membantu tugas atau pembelajaran saya. Kemudian e-learning akan meningkatkan kinerja belajar saya. E-learning akan meningkatkan produktivitas akademik. E-learning akan meningkatkan performa belajar saya. Kemudian terakhir, e-learning dapat mempermudah mempelajari konten kursus. Untuk variabel yang kedua, ada percept of easy to use. Ada 4 pertanyaan atau indikator. Yang pertama, menurut saya sistem e-learning mudah digunakan. Kedua, sangat mudah untuk menjadi terampil dalam menggunakan sistem e-learning. Mudah bagi saya untuk mencari informasi di e-learning. Bagi saya, mempelajari cara menggunakan sistem e-learning itu mudah. Kemudian untuk variabel behavior intention to use, indikatornya ada 5. Yang pertama, saya lebih memilih e-learning daripada pembelajaran tradisional. Saya bermaksud untuk sering mengunjungi e-learning untuk tugas saya. Saya berniat menggunakan e-learning sepanjang semester yang sedang berlangsung. Saya bermaksud untuk sering memeriksa pengumuman dari sistem e-learning. Kemudian terakhir, saya bermaksud untuk menjadi pengguna berat dari e-learning. Dari 3 slide sebelumnya, yaitu ada definisi operasional variabel. Dari definisi operasional variabel tersebut yang akan kami menggunakan instrumen penelitian, yaitu menjabarkan Google Form ke mahasiswa yang ada di Universitas Internasional Batam. Kemudian sampling method kami menggunakan sampling method cluster non-proportional random method. Cluster yaitu terbagi dari eksakta dan sosial. Kemudian non-proportional itu misalkan kami akan mengambil sampel 400 data, berarti kami akan bagi sama rata, eksakta 200 data, sosial 200 data juga. Kemudian kami ambil secara random, tidak tertata. Kemudian eksakta dan sosial. Eksakta itu terdiri dari sistem informasi, akuntansi, teknologi informasi, arsitektur, dan teknik sipil. Kemudian dari sosial terdiri dari jurusan manajemen, ilmu hukum, pariwisata, dan pendidikan bahasa Indonesia.
Jumlah sampel yang akan kami ambil, seperti yang sudah saya jelasin, kami akan mengambil 400 sampel. Sedangkan kami sudah mengumpulkan 409 responden atau 409 sampel yang kami sebar kuesionernya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Internasional Batam. Kemudian untuk hasil uji validitas dan reliabilitas pada uji kuesioner kami bisa dilihat dari PDF kami. Dari variabel kegunaan 1 sampai kegunaan 7 itu valid semua, bisa dilihat dari sebelah kanan yang kami tandai warna hijau itu valid semua, diartikan punya 2 bintang itu dikatakan valid. Kemudian untuk yang variabel kemudahan bisa dilihat juga yang kami tandai warna hijau itu rata-rata 2 bintang semua itu, dan itu bisa dikatakan valid. Kemudian untuk intensi variabel yang terakhir bisa dilihat juga semuanya sudah valid karena ada 2 bintang. Kemudian untuk reliabilitasnya bisa dilihat yang pertama ada hasilnya 911, kemudian yang kedua 831, kemudian yang terakhir adalah 918, sehingga hasil uji validitas dan reliabilitas itu kami valid semua. Oke, itu saja presentasi yang saya dapat jelaskan dalam penelitian kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.